Hai, kembali lagi dalam Cantik Sehat bersama Dr. Reni. Selain menggunakan krim dan obat, kulit berjerawat membutuhkan perawatan yang rutin untuk mengurangi minyak yang menumbuhkan jerawat. Salah satu langkah perawatan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan masker. Namun hati-hati, penggunaan masker yang kurang tepat justru membuat kulit semakin berminyak atau justru semakin kering. Nah, di video kali ini saya akan mengupas tentang masker untuk kulit berjerawat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Masker wajah termasuk dalam rangkaian perawatan yang membuat wajah terlihat lebih lembab dan segar. Jenis masker wajah ada beberapa macam, yaitu peel off mask, kemudian stick mask, clay mask, cream mask, gel mask, water sleeping mask. Fungsi masing-masing masker itu bagaimana ya? Yang pertama yaitu peel off mask. Nah, peel off mask ini biasanya kita oleskan ke wajah, kemudian kita bisa mengelupasnya sehingga kulit kita akan terasa ringan, kemudian akan terasa lebih nyaman dan membuat kita menjadi lebih siap untuk menerima skincare berikutnya. Kemudian stick mask. Stick mask ini adalah masker yang dioleskan atau yang dipakaikan dengan menggunakan media kertas. Nah, kertas ini kita isi dengan cairan yang memang digunakan mengandung bahan aktif untuk anti jerawat, misalnya kayak tea tree oil, niacinamide gitu. Itu digunakan supaya cairan yang dioleskan itu akan lebih dalam masuk ke dalam kulit kita. Kemudian clay mask. Clay mask itu seperti masker dari tanah liat atau lumpur, kemudian dioleskan, dia akan mengandung banyak mineral dan zat aktif yang digunakan untuk membuat kulit kita lebih muda atau untuk anti-aging dan juga untuk soothing atau menenangkan. Kemudian cream mask. Cream mask ini adalah masker yang berbentuk krim, biasanya dari bubuk atau langsung berbentuk tube. Isinya adalah krim, kemudian bisa juga bubuk diberi air ataupun diberi cairan untuk sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Misalnya pada kulit berjerawat kita gunakan misalnya cairan yang mengandung tea tree ataupun salisilat sehingga bisa digunakan untuk keratolitik ataupun untuk mengeringkan jerawat. Kemudian gel mask. Masker ini mengandung berbentuk gel sehingga terasa dingin di kulit dan memang berfungsi untuk soothing atau untuk menenangkan kulit. Kemudian water sleeping mask. Di sini kita gunakan sebelum tidur dan dioleskan di wajah sehingga wajah juga akan terasa lebih nyaman dan tidur dalam kondisi yang terlindungi, tidak terpapar oleh misalnya seperti AC di ruang tidur ataupun udara yang kering ataupun udara yang lembab, sehingga kita bisa bangun dalam kondisi kulit yang segar. Kemudian bagaimana fungsi masker wajah pada kulit berjerawat? Kalau kulit kita berjerawat, kadang kita merasa tidak nyaman, seperti terasa gatal, kemudian terasa nyeri ataupun terasa panas. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam masker yang saya jelaskan tadi untuk memberikan efek cooling. Kemudian apabila masker itu berbentuk krim, kita bisa mengisi dengan masker yang mengandung salisilat ataupun masker yang untuk pengelupasan atau keratolitik, bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan pada masker yang berbentuk krim, kemudian stick mask, kemudian juga gel mask. Kita bisa melihat kandungannya itu apakah bisa untuk memberikan efek pengelupasan pada jerawat berkomedo. Bagaimana cara menggunakan masker wajah yang benar untuk kulit berjerawat? Kita tahu bahwa sebelum memakai masker harus kita bersihkan dulu wajah kita dengan sabun wajah. Kemudian kalau memakai make up kita bisa memakai
make cleanser ataupun cairan pembersih make up, kemudian baru kita gunakan toner. Setelah itu bisa kita gunakan semacam kayak chemical peeling kalau tidak berjerawat, tapi kalau berjerawat kita menghindari chemical peeling ataupun scrubbing. Kemudian kita bisa langsung mengoleskan masker itu ke kulit kita untuk memberikan efek yang seperti kita harapkan tadi, apakah menenangkan ataupun memberikan efek yang membuka pori untuk mengeluarkan komedo. Masker dari bahan-bahan alami untuk mengatasi jerawat itu apakah efektif? Nah, sering kita dengar bahwa banyak yang memanfaatkan misalnya tanaman ataupun buah-buahan digunakan sebagai masker. Nah, tentu saja ini juga mengandung resiko karena bahan-bahan dari tanaman atau buah-buahan itu mengandung enzim yang belum tentu bisa cocok dengan kulit kita. Misalnya bisa menimbulkan efek alergi ataupun peradangan akibat enzim yang dikeluarkan oleh tanaman atau buah-buahan tersebut karena kan belum diolah. Nah, apabila sudah dibentuk ekstraksi kemudian diolah sehingga siap masuk ke kulit, baru kita bisa gunakan sebagai bahan yang bisa dipaparkan atau dioleskan ke kulit kita. Kemudian kalau kita kepengen menggunakan bahan langsung, kita bisa menggunakan bahan-bahan seperti beras merah, kemudian beras putih, kemudian juga kacang-kacangan, kita bisa campur dengan susu, kemudian kita bisa campur dengan putih telur. Tapi kalau mengandung tanaman dan buah, sebaiknya kita memakai yang berasal dari ekstraksi, bukan langsung. Nah, bagaimana dengan rempah-rempah? Kalau rempah-rempah memang mengandung bahan aktif yang cenderung akan menstimulasi rasa panas, kemudian juga meninggalkan efek warna juga. Perlu kita campur dengan tadi seperti beras, kemudian juga putih telur ataupun madu, ataupun juga menggunakan susu. Tapi kalau madu yang lengket banyak juga yang tidak suka. Jadi, sudahkah memilih masker wajah yang tepat untuk kulit berjerawatmu? Jika masih ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Dan semoga segera tuntas semua permasalahan tentang jerawat. Di video selanjutnya, saya akan memberikan tips make up untuk kulit berjerawat. Jadi pastikan tekan tombol lonceng untuk menyalakan notifikasi. Share video ini ke teman-teman atau mungkin saudara yang masih berjuang melawan jerawat. Sampai jumpa di Cantik Sehat bersama Dr. Reni selanjutnya. Salam cantik dan sehat.